wabarakatuh. Ya Allah, ya Rob, di hari yang mulia ini ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami dan keluarga kami serta sahabat kami di Zoom ini ya Allah. Karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang walafiat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Berikanlah kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta hindarkanlah kami dari azab dan siksa api neraka-Mu ya Allah, serta jauhkanlah kami dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur, dan fitnah dajjal. Akhirilah hidup kami dalam penuh kebaikan saat sujud husnul khotimah. Cukupkanlah bekal kami saat tiba waktu Engkau panggil nanti, dan atas ridho-Mu izinkanlah kami pantas berjumpa dengan-Mu ya Allah dan Rasul-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudahkanlah urusan teman-teman hamba ya Allah. Lunasilah amalan amanah mereka, kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Berikanlah keajaiban buat mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah menyampaikan doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa dan memenuhi hajat-hajat Bunda Dwi, juga bunda-bunda semua, juga ayahanda di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita acara yang ketiga, yaitu pesan cinta ya. Kita siap menerima pesan cinta yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna kami persilahkan. Terima kasih Bu Misnidar. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Dahsyat. Mencintai Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Mana senyum 227-nya dulu nih. Alhamdulillah, berarti dengan terlihat senyum 227-nya berarti udah bersyukur ya, Bu. Alhamdulillah. Siap bersyukur selalu. Amin. Iya, mohon izin saya di sini tidak menyampaikan materi sesuai itu ya jadwal. Hari ini harusnya apa ya? Materinya apa ya, Bu? Dari kemarin-kemarin kita sudah tidak sesuai jadwal, jadi memang gitu. nggak harus ini ya. Memang tidak ini ya, tidak sesuai urutan. Jadi memang apa-apa. Oke. Ini kali ini aku mau cerita apa ya? Cerita hikayat atau cerita apa lah. Intinya aku mau cerita dulu. Itu yang bonyok itu kenapa colokannya ya tanya itu. Pak Mus. Dulu Pak Mus. Iya. Lagi sibuk rupanya Ayanda Mus. Oh ya teman-teman, aku ada cerita. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan itu apa gitu ya. Mulai saja ya ceritanya dari aku ini. Ada seorang ayah dan seorang anak. Nah, anaknya itu bukan ditugaskan, malah disuruh gitu. Disuruh, "Nak, kamu tiap hari pulang sekolah, bermain-mainlah, bersenang-senanglah di sungai gitu." Ya, mereka itu hidup di kampung ya. Terus kampungnya itu masih jauh dari kota ya.
terus ada sebuah sungai kan. Nah, anaknya itu suruh bermain-main, bersenang-senang di sungai setiap hari. Terus pesannya setiap hari setelah bersenang-senang bawa satu batu. Itu satu batu dibawa pulang. Setiap hari dikumpulkan di depan rumah. Nah, suatu saat, suatu ketika, suatu hari, anak itu kan taunya suruh bawa batu, ya satu. Dia nggak tahu batu itu bentuknya bulat, ada yang lonjong, ada yang gepeng, ada yang sumpil, terus ada yang warnanya merah, ada yang putih juga ya, ada yang hitam gitu. Nah, yang penting batu gitu. Ya udah, anaknya itu ngumpulin tiap hari satu batu. Terus suatu saat itu dia mengambil yang namanya batu berlian. Tapi anak itu nggak tahu itu batu berlian. Yang tahu hanya bapaknya kan. Ya, terus em, nah ngeblank nih. Dari situ dari situ dari situ aku ini gimana ini? Dari situ em, ada pemaknaan gini. Jadi kita sama ya seperti anak itu ya. Jadi kita di dunia ini disuruh untuk bersenang-senang ya kan, seperti Paknas cerita itu loh. Yang katanya sebenarnya kita diciptakan untuk apa sih gitu kan, kata Pak Kiainya siapa namanya? Mufasir ya. Mufasir. Kiai Iya, Haji Mufasir Mufasir. itu Buya katanya. Munfasir. Oh iya, Iya, Munfasir. Iya, itu jawabannya kan kita suruh bersenang-senang ya kan. Nah, sama seperti anak itu, suruh bersenang-senang gitu. Nah, terus tugasnya cukup bawa satu batu tiap hari gitu. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan nih. Nah, batu berlian itu ibaratnya apa gitu. Mungkin ibu-ibu bisa menjawab kesimpulannya gitu. Ayo, siapa dulu yang bisa menjawab? Ya itu ya keajaiban Nah, yang sangat luar biasa dari Allah setelah menjalani proses mempraktekkan ilmu magnet rezeki. boleh. Aku Ya. kumpulin dulu ya, kumpulin dulu jawabannya. Yang lain coba. Yang lain nanti aku simpulkan yang sebenarnya jawabannya. Oke, Ayo dari siapa saya lagi? Saya coba ya, Ibu Erna ya. Ya, ya. Kalau dari saya kan anak itu disuruh bersenang-senang ke sungai, Heeh. kemudian bawa satu batu. Nah, anak ini cuma tidak dijelaskan batunya seperti apa. Kemudian dia juga tidak bertanya batunya seperti apa. Yang dia tahu suruh bawa batu pulang, akhirnya dia bawa batu lah. Batu, 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 batu. Bermacam-macam batu dia dapatkan. Sampai suatu hari dia dapatkan batu berlian. Tapi dia nggak tahu nih batu berlian ini. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya itu batu berlian itu adalah sesuatu memang yang ajaib, yang luar biasa oleh Allah. Bisa itu berarti ilmu pengetahuan, bisa berarti itu kedekatan kita sama Allah, bisa berarti itu harta yang berlimpah. Tapi anak ini nggak tahu ya apa itu batu berlian yang ada dia tahu. Jadi ketika dia dapat batu berlian ya udah sama aja dia memperlakukannya seperti batu-batu yang lain karena dia tidak tahu. Jadi intinya kalau menurut saya batu berlian yang didapatkan anak itu sebenarnya hal yang sesuatu yang sangat berharga sekali seandainya dia tahu apa itu batu berlian. Itu dari saya, Bunda Erna. Oke, aku tambahin lagi biar biar tambah ini bisa apa ya untuk menyimpulkan. Jadi batu berlian itu dengan batu biasa itu kan lebih berharga batu berlian. Tapi yang tahu berharganya seberapa berharganya itu hanya bapaknya, anak itu nggak tahu gitu. Dan suatu saat itu batu itu bisa digunakan oleh ayahnya itu untuk mungkin suatu saat anak itu butuh untuk keperluan sekolah yang biayanya banyak gitu ya. Nah, itu bisa dijual atau gimana gitu. Nah, dari situ bisa disimpulkan lagi nggak? Ada kesimpulan lain nggak?
Anak itu Iya, taunya yang penting tugasnya apa gitu. Kasih, bawa batu. Dia nggak pernah tahu batu itu seberapa harganya gitu. Yang penting bawa pulang tugasnya gitu. Terus ayahnya hanya ayahnya tahu gitu. Terus dia nggak bilang-bilang, dia nggak bilang-bilang sama yang temennya atau orang lain gitu. Soalnya bahaya kalau bilang-bilang, nanti bisa yang namanya batu berlian itu bisa dicuri atau dirampas sama yang lain gitu. Ada yang lain mau menambahkan satu lagi kesimpulannya? Berarti itu ilmu, ya ilmu. ilmu. Anak itu dapat ilmu, nanti Kalau nggak ada yang ilmu, hanya yang tahu ilmu anaknya itu kan orang keberhargaan. tuanya. Sehingga dengan ilmu itu katanya menguasai harta. Oke, udah. Yang lain nggak ada. Ini cerita ini aku dapat dari pas waktu mengaji di mana gitu, pernah dapat cerita seperti ini ya. Jadi ini adalah simulasi atau apa ya namanya ya, ilmu ikhlas. Ikhlas Bu, ini Bu, ilmu ikhlas. Itu nggak bisa diterima nggak Bu? Batu Iya. berliannya itulah adalah ikhlas. Jadi Iya, ilmu ikhlas. kita melakukan tugasnya aja gitu. Ya sholat, ya sedekah, ya atau apa gitu. Yang penting perintah Allah dijalani gitu. Kita jalani perintahnya terus menerus, tidak perlu tahu itu seberapa harganya, seberapa nilai pahalanya. Kita nggak usah mikirin itu. Yang penting tugasnya kita lakuin aja. Nah, hanya Allah yang tahu keikhlasan di dalam hati kita. Hanya Iya, Allah yang betul. tahu. Itu katanya Iya, seperti iya. itu. Iya. Bisa diterima nggak Bu Miss Nidar Iya. gimana? Aku Iya. hanya berbagi cerita, tapi gimana? Menurut Bu Miss Nidar atau yang lain, Bu Nani, yang lain gimana? Bisa diterima nggak cerita ini? Emang betul diterima. Ikhlas itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi kalau kitanya benar-benar sesuatu itu, kan ada Quran, di Qurannya innallaha mukhlishina lahuddin gitu. Sesungguhnya Allah dengan ikhlas itu iya, sodik itu membenarkan. Dari cerita itu aku jadi mengambil hikmahnya gini, yang penting kita lakuin aja tugas Allah seperti apa aja gitu ya. Yang penting nggak usah mikirin itu berapa nanti nilainya, ini batu berapa nilainya, walaupun batu yang hitam, yang gepeng, yang bulat, yang lonjong itu juga ada nilainya, tapi kan harus banyak ya, baru dikumpulin, dijual ke itu bisa untuk bahan bangunan juga kan kalau satu truk. Iya gitu. Sebenarnya semuanya ada, amalan kita ada nilainya, cuman ada yang benar-benar kita ikhlas, kita sendiri juga nggak tahu. Seperti anak itu nggak tahu itu batu berlian. Kita sendiri nggak tahu yang amalan mana sih yang benar-benar ikhlas diterima sama Allah seperti itu. Gambarannya hanya Allah yang tahu. Ya kalau ikhlas itu nggak usah diumbar di apa atau sesuatu itu ya emang Allah yang tahu hati. Iya, yang tahu. Jadi emang benar-benar ikhlas itu ya dikerjakan saja apapun, mau ilmu langit, mau bersedekah itu ya udah kerjakan saja, jangan banyak mikir kata Bulia. Udah kerjakan aja. Jadi Allah yang tahu segalanya isi hati kita gitu. Orang nggak usah tahu gitu tuh apa yang kita kerjakan itu. Ya mungkin itu ikhlas. Iya. Ya betul ya. ya. Jadi sama aku buat prakteknya lebih gampang gitu. Ya udahlah, yang penting lakuin aja tugas Allah, mintanya apa, tugasnya apa aja gitu. Nggak usah mikir ya Bu ya. Ya Bu. Iya, nggak usah banyak mikir, kerjakan saja apapun yang kemarin itu kan. Oh iya, kemarin itu yang nggak hadir kata Bulia sampaikan katanya. Karena dari duhur sampai subuh mau berduaan sama Allah di Madinah katanya kan terakhir katanya. Beliau alhamdulillah mau diajak jalan-jalan ke Turki, Masya Allah. Jadi katanya pesan beliau itu pertama kan bersyukur. Terus ya pokoknya iman, sabar, sholat itu ya itu. Jadi ikhlas mengerjakan, banyak pikir apapun yang terjadi
mau mau keadaan apapun itu, ya sudah kerjakan gitu ya. Itu ikhlas karena Allah, jadi cuman Allah yang tahu aja gitu tuh. Nggak usah orang lain tahu, atau ibaratnya walaupun pasangan kita, anak kita juga udah ibarat belum beres rumah, udah nggak usah mikir yang lain, beresin aja gitu. Mau suami kan namanya mau kerja, anak mau sekolah atau gimana tuh, di mana, anduk di mana ini, sudah kerjakan saja gitu. Itu kan iya. Gitu. Ya begitu aja. Terima kasih dari saya, Bu Miss Nidar. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya Ya, persilahkan. makasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih aplaus dulu Ibu Erna untuk ceritanya, Iya, untuk cintanya ya. mantap, Alhamdulillahirabbil mantap, luar alamin. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu Erna atas ceritanya, cerita yang luar biasa ya. Jadi ada input lagi buat kita. Kita dapat pesan cinta lagi bahwa lakukanlah segala sesuatu itu dengan ikhlas. Seketika kita ikhlas melakukannya tanpa banyak bertanya, tanpa banyak ini itu, intinya kita melakukan ikhlas. Misal kita menuntut ilmu, ikhlas kita menuntut ilmu. Sholat, ikhlas kita sholat. Ini semua kita kemudian suruh sedekah, ikhlas kita sedekah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu kita lakukan dengan ikhlas. Namun keikhlasan itu cuma Allah yang tahu seberapa ikhlasnya kita, seperti apa kita, hanya Allah yang tahu. Dan itu gak usah kita pikirin juga. Yang penting kita lakukan apa yang kita bisa. Insya Allah kita pasti, janji Allah ya, pasti kita akan dapat berlian seperti dalam cerita tadi ya. Kalau kita berliannya yaitu surga, bisa berjumpa dengan Rasul, juga bisa berjumpa dengan Allah kelak di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mungkin itu yang dari saya. Dari cerita Ibu Erna. Pada Wow, keren. keren mulai. Anakku yang bungsu mau pulang, Oma, yang hafal 30 juz. Mau pulang hari ini. Pulang ke rumah dari pondok. Lagi dijemput sama kakak. Iya, dijemput kakak. Iya, iya. Dari Malang. Makanya saya mau masak daging segala macam. Masak yang banyak. Alhamdulillah, selamat ya Ibu Nani. Barakallah. Alhamdulillah 10 juz sekali duduk, terus sambung ayat lancar, benar semua, alhamdulillah. Amin. Ya itu, ikhlas anak saya, ikhlas tidurnya nggak penuh. Makan saking fokus ngapal katanya. Makan aja nggak banyak katanya, tidur nggak penuh. Udah deh, terakhir deh. Jadi itu kan ikhlasnya. Ternyata dengan ikhlas menjalankannya, hasilnya mantap. Terus kata Bu Lia kemarin itu kan ya Bu Santi RFF ya. Jadi ada pesan nih yang tidak hadir kemarin harus RFF. Iya, untuk bersyukur kita bisa. Untuk kita ibaratnya ada sesuatu yang dulu-dulu itu harus nggak usah diingat-ingat lah gitu. Udah, ini aja yang baru. Mungkin bisa gitu ya. Tapi ini memaafkan orang lain tuh harus bener ya. Iya. Apabila ada yang hatinya masih itu sama atau anak, pasangan, atau tetangga, atau saudara kita, itu tuh yang untuk memaafkan orang lainnya itu yang harus benar-benar ikhlas karena Allah. Oh ya, Bu, ini saya mau berbagi ya. Kemarin itu barusan aku lihat di YouTube. Aku lihat di Gus Baraja. Ada yang pernah nonton nggak Gus Baraja? Gus Baja apa Gus Baha? Gus Baraja. Gus Baraja. Iya. Nggak tahu. Ya, belum. Ya, coba nanti gitu. Ustaz Adi. Itu bahas luka batin. Nah, aku dengerin ternyata itu seperti
anchor gitu ya. Sama dengan kalau di MR itu anchor kan ya. Nah, Iya, luka batin betul. itu berarti anchor ya. Berarti harus di RFF. Kalau di situ katanya tuh boleh ingat yang namanya perasaan masa lalu itu boleh diingat walaupun yang nggak Iya, enak boleh diingat, iya, boleh ingat tapi rasanya itu harus udah nggak rasa yang nggak nyaman gitu, harus udah nyaman walaupun itu yang nggak enak gitu. Nah, caranya biar itu kan emang bener itu dengan memaafkan ya Bu mm, Nani, dengan iya, memaafkan, iya bener itu dengan memaafkan. Ingat nggak apa-apa, tapi rasanya udah nggak Ya, udah nggak enak beda. dulu gitu. Rasanya sudah paling beda. gini, kalau Kan tetap ingat kitanya bersyukur, ya Allah, dengan kejadian itu saya ingat sekarang bersyukur saya ketemu magnet rezeki. Sehingga Amin. saya lebih baik lagi. Sehingga Amin. kan siapa ya masih saya yang pernah ini gitu. Kita kan bisa silaturahmi. Siapa tuh ada yang kelewat, orang yang pernah tidak nyamankan sama kita atau apa gitu. Kata Bulia kemarin katanya, saya mau fokus berdua sama Allah dan mau sholat tobat 80 katanya. Masya 80 Allah. ini. Masya Allah sampai subuh. Udah terima dapat listnya kasih. itu. Iya, alhamdulillah Iya. ya. Berarti Emang Bu, harus di list ya. kita contoh ya buat kita ya, Bunda Lia, untuk bisa melis apa-apa yang belum kita lakukan. Alhamdulillah mungkin kita sudah beberapa kali melakukan. Kita ikut camp Pak Nas kan selalu di list. Tapi kita bisa ingat lagi tuh siapa yang belum kita list. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Oke, terima kasih. Tadi kepada Oma Ani kami persilahkan. Tadi seperti Oma Ani mau bicara. Silakan Oma Ani. Keren. Lagi keren nih. Ada something wrong. Oke. Bunda Santi bisa Apa ya? ya? Ada ini. Iya. Yang buka PP. Jangan. Iya, kemarin ada video ya Bu Erna yang waktu itu yang kemarin saya kirimin dari Agim itu gitu ya, soal internet itu. Jadi kalau misalnya kita tuh mau ditolong Allah gitu, jadi kita mengerjakan sesuatu tuh memang harus karena Allah gitu. Jangan kita melakukan kebaikan ke orang, kita mengharap terima kasih atau pujian dari orang gitu. Masalah ikhlas itu ya. Jadi selama ini tuh mengharap pertolongan Allah gitu, tapi saat kita tuh dapat pujian atau rasa terima kasih dari orang gitu. Jadi ya apa-apa ya memang harus ini ya karena Allah aja gitu, ikhlasnya itu harus benar-benar mengharapnya dari Allah gitu, bukan dari makhluk. Iya, betul. Iya, betul. Nah, Bunda. Iya. Oma Ani mau. Iya benar. Ya. Soleha. Semua itu terjadi qadarullah. Kita harus menerima semuanya dengan ikhlas. Memang udah jalannya. Semoga selalu kita diberi, dikelola hati kita demikian senantiasa. Ya, Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, betul sekali ya. Alhamdulillah tambahan dari Ibu Santi luar biasa. Memang kita melakukan segala sesuatu, kita ada karena Allah yang menciptakan kita. Kita hidup karena Allah yang menghidupkan kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu kebaikan apapun itu, kebaikan tersenyum, kita bisa tersenyum, Allah yang bikin kita bisa tersenyum. Kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga apapun bentuknya, mencuci, itu pun karena Allah yang kasih kekuatan sama kita. Allah yang kasih kita bisa melakukan. Allah yang izinkan kita bisa melakukannya. Kita bisa beramal soleh di luar, melakukan suatu kebaikan apapun, itu pun karena Allah mengizinkan, karena Allah tolong kita. Kita bisa bantu orang lain, kita mengeluarkan sedikit apa yang Allah titipkan sama kita, karena yang kita dapat juga bukan punya kita. Yang kita dapat juga dari Allah. Allah yang kasih, kita titipkan, kita berikan Allah. Karena Allah juga izinkan kita. Jadi semuanya memang
kita apapun kita kita bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk lemah, makhluk yang tidak berdaya, bahkan kita makhluk yang hina. Kalau Allah nggak angkat derajat kita pun hanya sebagai apa? Kita dari hanya setetes air hina ya, kalau dari lagu Oma Irama ya. Hanya setetes dari air hina, berarti betapa hinanya kita. Memang jadi segala apa yang kita lakukan karena itu memang dari Allah. Bismillah, mudah-mudahan ya ini untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Ilahi Robbi anta masudi warikodo kamalubi. Hanya Allah, ya Allah, hanya untukmu. Hanya keridhaan Allah yang kita inginkan ya. Ya itu Alhamdulillah seperti katanya nenek-nenek cerita nenek yang haji itu kan itu tukang sayur. Katanya nenek itu diam-diam menyumbang ke masjid keramik apa. Ya alhamdulillah itu ikhlas karena Allah. Nenek itu kan bisa berangkat haji. Orang Ya, Cilacap begitu. itu katanya, Bu. Masya Allah lah, iya nggak ada yang dia yakin ya. Emang itu beriman yakin saya bisa haji. Nggak ada yang nganter apa. Ternyata bertemu sama Bulia ya. Itu dapat maunah pertolongan Dari Allah. logatnya kelihatan banget. Aku terus tanya sama Bulia, Bulia itu orang mana? Ternyata orang Cilacap. Logatnya Iya. kan sama kayak aku. Iya. Iya. Suaranya Aku jadi pengen- lembut seperti Oma Ani saja diikut Oma Ani itu. Udah umur 70. Alhamdulillah. Luar biasa ya, benar sekali ya. Allah memampukan orang yang memang berniat berazam, bukan Allah memampukan orang yang mampu ya, yang dipanggil Ya. Mudah-mudahan kita semua di Circle Miracle ini dan memang orang-orang yang memang sudah menginginkan sekali, sudah rindu dengan Baitullah, rindu dengan Allah, dengan Rasulullah, segera Allah mampukan untuk bisa ke Baitullah. Amin ya Jauh Rabbal Semoga- Oktober 2022. Semoga aja di grup ini itu ikhlas untuk waktunya untuk cari ilmu di sini gitu. Ikhlas itu benar-benar. Jadi benar-benar kita menikmati lah dapat ilmu. Jikala dari Bulia ada apa ini, ya udah ikhlas, udah terima aja, praktekkan aja, digembor-gembor ini, dikoreksi apa itu, ikhlas aja udah, terima. Ya, Bu Miss Nedar benar ya tadi kata Bu Miss Nedar kalau Allah tuh kan memanggil yang memampukan Iya, yang memampukan yang terpanggil. Bukan yang dipanggil. Tapi ya selama ini justru ketidaktepatan kita itu karena kita selalu dipatahkan sama keadaan gitu. Jadi kita tuh kurang niat karena kita mah mana mungkin bisa kayak gitu kan. Jadi karena memanfaatkannya itu karena lihat kondisi gitu ya selama ini gitu ya Pak. Padahal kan sebenarnya memang tidak seperti itu. Jadi kan sekarang karena kita udah tahu ilmunya, jadi harus dimantapin tuh niatnya, harus ada konsepnya. Betul. Masya Beriman dulu. Ini teman-teman. biasa dahsyat. Iya, teman-teman, itu kan namanya panggilan kan ya. Haji umroh itu kan panggilan ya. Bukan ibarat lagi kalau yang namanya panggilan. Kalau kita dipanggil sama Bu Santi gitu, tapi kita nggak nyamperin, nggak nengok, gitu nggak nengok, terus nggak nyamperin, ya sama aja. Gitu. Harus action bikin Nah, paspor. itu actionnya terus nyamperin ya, terus bikin paspor ya. Yang mau umroh udah siapin paspor belum? Gerbangnya ya, Suami istri. gerbang menuju umroh itu kan. Iya. Benar Siapin sekali paspornya ya. dulu. Apa yang disampaikan Ibu Erna betul sekali, dari Ibu Nani juga betul, dari Oma Ani Ibu betul, dari Ibu Santi juga benar sekali. Karena kemarin kita itu memang masih pengen gitu ya, pengen haji, pengen umroh, pengen. Cuman karena kita selama ini merasa keadaan kita itu tidak diberi kelimpahan, kita diberi keadaan yang tidak seperti orang-orang yang sudah
Maksudnya kita tidak diberi keberlimpahan. Nah, kita kemarin-kemarin cara berpikir kita, mindset kita masih ada mental block ya. Kita belajar banyak ya. Itu seperti Bu Erna tadi, dari ada siapa Gus Baraja, ada lagi Pak Sopyan Hadi, ada lagi dari Sefter, ada lagi dari PPA. Banyak sekali ilmu tentang luka batin, tentang anchor, tentang ini. Tapi alhamdulillah kita ketemu magnet rezeki. Sama, cuman beda-beda namanya aja. Kalau di Ustaz Sopyan Hadi namanya mental block. Kalau di atau luka batin, kalau di Sefter ada lagi juga namanya, ada ini. Pada dasarnya itu pikiran-pikiran kita yang tidak mengagungkan kekuasaan Allah, pikiran kita yang berpikir dengan kemampuan kita yang kemarin-kemarin ya, kemarin karena. Nah, mudah-mudahan setelah ini kalau di magnet rezeki kan RFF ya, berarti kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Allah, sholat taubat, kemudian untuk orang-orang yang menyakiti kita. Kalau di PPA itu namanya ganjalan tisu, itu namanya ganjalan tisu. Maksudnya sedikit yang muncul dari hati kita, ketidaknyamanan orang yang menyakiti kita, di PPA itu juga luar biasa itu. Kita pertama kali yang suruh kita tulis tuh orang yang paling menyakiti kita, kemudian kita yang minta maaf ke orang itu, ya. Oh, kita suruh nulis siapa yang paling menyakiti kita, yang paling membuat hati kita tidak enak, yang kemudian kita suruh langsung minta maaf. Itu kan nggak gampang banget ya, benar-benar nggak gampang. Dan itu ada di langsung minta maaf ya. Iya, ada di gampang ya Bu. Kalau di MR kan sholat taubat dulu, kalau belum memungkinkan ya, kalau belum memungkinkan untuk ketemu, mungkin kondisinya masih lagi panas gitu, panas-panasnya. Jadi alhamdulillah kita benar-benar dipertemukan dengan ilmu MR ini dengan guru kita, dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Mak Lia. Mak Lia udah belajar banyak di sana sini ke sana sini, ternyata di MR itu semua dirangkum di MR, dan kita diberi kemudahan untuk praktek. Jadi kita prakteknya itu dengan, maksudnya dengan lebih ringan loh ya, lebih ringan kita untuk praktek ketika kita, daripada kita dengan semua, alhamdulillah semua ilmu itu memang menuju proses ya, menuju proses. Mudah-mudahan alhamdulillah kita di sini di MR seperti kata Ibu Nani tadi, kita ikhlas menuntut ilmu di sini, menuntut ilmu di mana aja harus ikhlas ya, termasuk di Zoom ini salah satunya. Salah satu keutamaan atau kelebihan atau faedah yang kita dapat dari Zoom ini apa? Pagi-pagi memang kita udah diingetin nih, nanti sampai ke depan kamu ke sana pagi-pagi setelah kita sholat tahajud, setelah kita sholat subuh, setelah kita zikir, kita dikasih waktu dan kesempatan lagi untuk bersama-sama praktek apa yang sudah kita. Nah, itu salah satu keutamaan dari Zoom ini yang saya dapat ya, alhamdulillah bersyukur sekali. Mudah-mudahan bisa selalu istiqomah, Allah izinkan dan Allah bantu terus proses kita untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan saat kita dipanggil Allah, benar-benar dipanggil dalam husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Dan pelukan cinta Allah, pelukan cinta Rasulullah, kita berhak dipanggil oleh Allah dengan panggilan hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Ya amin, amin ya robbal alamin. Ya Bu Erna mau ngomong apa tadi? Ini hari ini banyak ngomong. Boleh Pak. Gak enak sama yang lain. Tanggapan hari ini aku banyak ngomong. Hari ini. Iya, satu lagi aku mau berbagi ini testimoni ya, keajaiban sholat taubat ya. Kita semua percaya kan ya, sholat taubat itu ya benar-benar ajaib. Itu ceritanya itu pas aku tuker tambah yang mobil. Nah, mobilku ditukar tambah
sama dari Kolte itu kan udah tua ya Bu ya. Nah, pinginnya suami itu pingin L300. Udah nemu, tapi ya masih terbilang belum muda sih tahunnya gitu. Nah, udahlah kita tuker tambah ya. Ternyata mesinnya itu lebih bagus punya kita gitu. Padahal kan itu untuk operasional usaha kita ya. Nah, butuh banget kan untuk angkut-angkut. Nah, ternyata itu nggak bisa jalan. Baru 2 hari, baru 1 hari udah nggak bisa jalan. Terus gimana nih ya? Terus tadinya mau untuk uang muka gitu. Enggak, aku nggak mau kredit atau utang bank gitu kan. Aku nggak mau, enggak. Itu bukan solusi. Terus akhirnya coba ditelepon orang yang tuker tambah itu. Nah, ternyata mobilnya masih, tapi udah di DP sama orang gitu. Aku bilang sama suami, coba ditawar lah, maksudnya gimana caranya balik gitu. Tetap kekeh nggak mau. Itu kan udah haknya ya, nggak bisa dibalikin. Terus aku ikut ngomong kan ya, tetap aja kekeh sananya nggak bisa. Terus akhirnya kita pasrah. Aku ngomong gini sama yang itu yang beli mobilku. Udah aku kasih waktu, aku minta tolong banget. Ya jenengan bilang sama yang udah DP gimana caranya mobilku balik lagi ke aku gitu. Terus aku kasih waktu sampai asar, itu waktu sebelum duhur ya. Aku kasih waktu sampai asar, aku tunggu jawabannya gitu. Terus setelah itu kita tutup teleponnya, terus aku suruh suamiku, kebetulan pas itu aku head, jadi aku nggak bisa sholat tobat. Terus akhirnya suamiku yang suruh sholat tobat. Aku kasih tahu cara-caranya gitu ya. Itu baru selesai sholat tobat, baru duduk gitu. Itu mobil udah dianterin, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Logika nggak sih kalau mobil udah ditukar tambah, bisa balik gitu? Menurut jenengan semua, logika nggak? Maksudnya ada nggak kejadian seperti itu gitu? Ada atas izin Allah seperti kejadian Iya, itu. iya, tapi Izin nggak mudah ya. Allah harus benar-benar yakin. Kalau secara logika nggak mudah ya, nggak gampang orang Iya, itu nggak mudah, balikin betul, ke betul. kita gitu. Allah Maha Besar. Iya, aku sampai merinding, Masya Allah, baru selesai sholat duduk gitu, keluar dari kamar suamiku, langsung aku keluar rumah kan, ada suara mobil, Masya Allah mobilnya bener dibalikin. Masya Allah, LOP-nya. Ya, bener Iya. banget ya. Sebenarnya ya alhamdulillah kita itu dulunya nggak pasnya kita, dulu itu nggak tepatnya kita. Dulu tuh kita cari solusi sendiri dulu, nggak ke Allah dulu. Ketika kita punya persoalan, misal sakit, sakit itu yang Kurang kepikiran sehat. pertama dulu mudah-mudahan selanjutnya kita ingat Allah terus ya, Allah dulu yang kita terus, dan Allah yang kasih solusi, pikiran-pikiran yang masuk itu dari Allah gitu. Kalau kita sakit mikirnya minum obat apa nih, harus ngapain nih, ke dokter mana nih dulu ya, maksudnya kita, anak kita atau siapapun ya, ini astagfirullah ya buat diri sendiri ya Allah, mudah-mudahan Allah ini enggak Allah dulu, misalnya kita ditagih, kita punya suatu, atau jangan itulah, kita enggak enak ya, kita udah enggak punya apa-apa, kita punya amanah dan mudah-mudahan semua dilunaskan oleh Allah, dibantu Allah. Kita punya keinginan sesuatu yang memang kita butuh banget, nah kita belum ada tapi belum punya. Ingatnya gimana? Aduh, kayak mana ya? Lo dapat dari mana ya? Ini ya. Dulu pikirnya begitu. Padahal ketika kita ingat nih, sekarang kita kan lagi di habit ini ya. Mudah-mudahan ingat Allah terus. Ketika ingat apapun, bahkan katanya kita nggak punya garam pun, jangan ingat kemana-mana, beli kemana. Kita kalau dulu kemarin-kemarin nggak punya garam, garamnya habis. Beli garam ke warung, mikirnya gitu dulu. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang, aduh cari garam kemana nih? Padahal langsung aja ke Allah, ya Allah, saya butuh garam udah nggak ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya itu ya, benar sekali ya, Bunda Erna. Saya juga sudah merasakan, benar-benar merasakan. Saya pernah ada persoalan dengan keluarga, bahkan ketidaksamaan pemahaman ya, kemudian
terjadi ini sampai nggak enak banget lah ucapannya begini. Udah astagfirullahalazim. Ya Allah, saya cuma bilang sama oh iya sampai tering gitu iya udah. Akhirnya Ini saya ada bilang yang buang sampah ini. ya Allah, Engkau yang tahu niatku, Engkau yang tahu ini. Tapi saya sholat tobat. Saya nggak berani hubungi, saya nggak berani itu. Alhamdulillah sebenarnya saya tobat lagi, saya sholat tobat lagi. Alhamdulillah 3 kali. Saya dihubungi. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah dia minta maaf, saya minta maaf, pelukan lagi. Alhamdulillah. Memang luar biasa. Ketika kita ingat Allah terus dalam MR ini kita diajarin cara-caranya untuk ke Allah dan memang hasilnya luar biasa ya. Kita dapat berliannya. Ya berliannya macam-macam ya. Berliannya ya itu tadi kita saling memaafkan. Berliannya kita kita bisa ingat Allah dulu itu. Mudah-mudahan selanjutnya terus ya belum sini masih belum banget. Masihnya ada hal-hal yang masih masih kayak mana. Mau mudah-mudahan nanti ke depannya ya bismillah la haula wala quwata illa billah kita bisa ketika ada persoalan langsung ya Allah langsung ya Allah Iya ya kayak Allah. kata Bulia kemarin kita pesan Bulia gitu bagi yang tidak hadir kita itu harus bisa menjaga berlian kita. Jadi apapun dari luar ini sudah Energi fokus berliannya. aja. Energi berlian. Ya energi berliannya harus dijaga. Kayak testimoni saya sebelum ujian tahfidz itu anak saya itu kan izin pulang tuh. Umi katanya ini dari telinga dedeknya itu keluar cairan terus kan nggak nyaman dia ya. Udah nggak baunya nggak enak gitu tuh ya. Ya Allah kata saya, semoga ini ya udah pulang kata saya. Terus ke puskesmas tapi kata saya gini, Dek, nanti kalau udah pulang ke pesantren gini, dedenya mohon ampun dulu. Ya, dede itu ingat-ingat, takutnya dipanggil ustazah, dedenya nggak dengar kata saya. Ya takutnya apa gitu tuh. Mohon ampun aja dong sama Allah dedenya itu. Minta ininya nyaman, nggak ada yang keluar lagi gitu ya. Ya alhamdulillah itu anak saya nurut sampai buku magnetis juga minta. Alhamdulillah dibeliin sama Bu Sri ya. Bu Sri itu dikasih. Ya itu anak ya nurut gitu. Alhamdulillah. Terus kemarin saya bilang, Dek, gimana itu telinganya? Alhamdulillah, Mi katanya. Nggak ada itunya lagi katanya gitu. Alhamdulillah makanya dedenya banyak bersyukur terus bertobat. Sesuatu bertobat kalau dede dikasih sesuatu itu ya bertobat dulu lah sama Allah. Takut dedenya ya gimana gitu ya terhadap orang lain temen atau terhadap ustazah itu dede itu sesuatu nggak ikhlas kata saya gitu ya alhamdulillah anaknya nurut udah nggak usah kita ke dokter apapun ini sendiri gitu telinganya itu ya itu harus kita juga ke anak kita harus memberikan semangat gitu bagi yang anak-anaknya di pesantren tuh selalu ngasih motivasi untuk belajar. Anakku 2 di pesantren, Bu. Nah, iya, jadi kita juga jangan memikirkan diri kita sendiri gitu. Emang kita fokus ke diri kita. Cuman kita itu harus dikala anak ini tuh ya itu ajarkan ilmu MR-nya itu ya dengan sesuatu itu bertobat dulu ini gitu. Pastilah anak pesantren diberi ketidaknyamanan badan apa gitu tuh. Kurang sehat apa gitu tuh ya. Iya. Dia harus ngasih motivasi yang baik. Bukan aja Bu Nani, semua anak ya, semua anak anak pesantren itu juga sudah punya keistimewaan khusus ya, alhamdulillah. Apalagi untuk yang anak-anak yang di luar pesantren ya, yang tidak. Iya sama aja. Kita bahagiakan anak kita. Iya. Kita rawat terumbu karang kita ya, terutama miracle kita tadi ya, orang tua, suami yang masih punya suami, kemudian anak ya. Angel miracle kita itu yang paling lebih kita
utamakan untuk merawat terumbu karangnya dulu kalau ya. Itu yang dari Mak Lia ya kemarin. Iya. Emang terus harus menjaga silaturahmi Oma Ani, luar biasa. Silaturahmi Luas terus. sekali. Luas sekali, banyak sekali amal-amal soleh yang dapat kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah tolong kita selalu untuk kita bisa melakukannya, untuk kita bisa praktek ya. Amin. Iya Silakan. Bu, berarti kan di Mekah jam berapa di Madinah jam berapa nih? Nanti Bu Mis sebelum tutup khususon buat Bu Lia biar dikuatkan, katanya kan 80 persoalan katanya mau disalatobatin. Iya. Soalnya mau sampai subuh katanya. Sampai subuh beliau di masjid kan. Nanti doa khusus dipimpin Bu Mis ya. Iya. Bisa Ibu Nani juga, Ibu Nani yang pimpin juga nggak apa-apa. Ya Bu Mis aja lah, Bu Mis kan lebih ini. Ya enggak di sini nggak ada yang lebih ya, kita semua sama. Iya maksudnya ya Bu Mis Nidar aja. Kita sama-sama saling menggenggam pesan-pesan cinta yang muncul dari kita masing-masing, dari kita semua, dari Bunda Lia, dari semua yang ada di Zoom ini. Setiap ada pesan cintanya Allah mampukan kita untuk bisa menggenggamnya, kemudian kita bisa mempraktekannya ya. Ibu Yuli baru muncul. Alhamdulillah tadi suaranya sudah terdengar ya, tapi belum kelihatan senyumnya. Alhamdulillah senyum cerianya sudah terlihat ya. Senang sekali melihat Bunda Yuli ini senyum. Alhamdulillah Ibunda-bunda semua kita selalu tersenyum di sini ya. Alhamdulillah. Bunda Yuli, adakah sesuatu yang akan Bunda Yuli sampaikan? Masya Allah, Bunda Yuli ini menyimak, mendengar. Padahal saya sudah dijapri sama Ibu Mak Lia. Hari apa ya? Hari Senin kayaknya ya, kemarin ya. Saya dijapri Mak Lia isi itu, maksudnya isi di Masya Allah, Ma. Masya Allah, Ma. Ini kebetulan hari Minggu kemarin ada keluarga meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Masya Allah. Dan saya ke Siapa sana. itu Ibu Yuli, keluarganya Bu Yuli? Sepupu dari mama saya, Bu. Laki-laki, perempuan? Laki-laki, Bu. Meninggalnya hari Sabtu, tapi dikuburnya di hari Minggu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk ibu keluarganya Ibu Yuli ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan itu juga pelajaran terbesar juga yang saya dapat di situ. Makanya Senin kemarin, tapi memang hari Senin kemarin linknya belum ini Bu ya. Kadang masuk, kadang keluar. Masya Allah, keren. Keren di hari Senin juga. Kemarin keren banget. Dan tapi alhamdulillah kita bisa sempat sama Malia kemarin. Iya, saya lihat ada Zoom-nya berlanjut berarti kemarin saya lihat itu berlanjut. Makanya kuliah adalah belum bisa ikut di hari Senin kemarin. Tapi memang Masya Allah pelajarannya itu ini, padahal Bu masih umur 30 Bu, anak satu, tapi sudah dipanggil Allah. Iya. Masya Allah. Sudah waktunya, qadarullah. Tidak melihat, tidak memandang umur, tidak, Masya Allah. Iya, Dan makanya ya. Pelajaran bagi kita mulai detik ini, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti. Kan ada, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa yang sehat gitu tuh. Jadi untuk kita. Air putih ambil. Ya, dan saya itu baru pertama kali. Gak harus tua, gak harus sakit katanya kan. Dan baru pertama kali ke pengantar sampai ke kubur, Masya Allah. Karena memang saya orang Jawa agak ini, jadi saya barusan itu ngantarin ke kuburan. Oh begini tuh, oh begini. Saya lihat itu, oh begini. Karena mungkin beberapa kali pergi ke
pergi ke tempat itu tapi nggak pernah ke kuburnya langsung gitu nah Bu, cuma di rumah tok aja be ini. Kalau ini kemarin saya coba untuk ke sana ke kuburannya. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, luar biasa. Kita ikut ke kubur itu, tapi terutama untuk perempuan kan banyak ya banyak syaratnya ya, banyak syaratnya ketika kita ikut ke kuburan itu. Kalau dulu kan pada awalnya kan Rasulullah itu tidak mengizinkan perempuan untuk ikut ke makam ya, ke kuburan. Tapi setelah selanjutnya dengan Rasulullah mengajarkan bahwa kita ikut ke kuburan itu untuk kita supaya kita mengingat kematian ya, bahwa kita pun akan meninggal. Nah ketika kita wanita terutama ke kuburan itu, ini mohon maaf sedikit yang ada yang pernah saya dapat ya, bahwa ketika perempuan ke kuburan itu ada syarat dan ketentuannya ya. Pertama, kita harus bisa, artinya perempuan itu kan lebih banyak bapernya ya, perempuan itu lebih banyak bapernya. Kita harus siap, benar-benar kita kuat, kita tawakal, kita tidak melakukan sesuatu yang misalnya kita nangis berlebihan, itu sampai dibawa ke makam itu benar-benar tidak boleh. Di rumah pun nggak boleh, apalagi sampai dibawa ke makam. Itu sesuatu yang nggak baik buat diri kita, buat orang lain juga, buat yang dikubur. Kemudian kita benar-benar harus tertutup semua aurat kita, ya, semua aurat kita. Ya bismillah ya, saya menyampaikan ini, mudah-mudahan saya juga lebih mampu, Allah mampukan untuk menjaga syarat-syaratnya ya ketika saya harus ke kubur ya. Kemudian kita semua harus tertutup, aurat kita benar-benar harus tertutup. Jadi jadi kita melakukan apa gitu, maafnya ngomong kita begini, hati-hati. Ini ketika ada yang ngelihat aurat kita ini yang bukan mahram kita, ada yang lihat, di situ juga ada dampaknya untuk diri kita, untuk yang meninggal nih. Makanya bahkan ada saya nggak ingat ya, hampir sama itu adab-adabnya dengan perempuan ke masjid ya, hampir sama. Jadi hati-hati ketika kita ikut ke makam, kita ikut ke kuburan itu hati-hati karena banyak yang harus syarat dan ketentuannya yang kita ini. Kemudian memang boleh kita ke makam, itu tadi jangan sampai, kan pernah ada kejadian kan ikut ke makam ternyata dia nggak kuat, perempuan ya, dia nggak kuat, ternyata dia pingsan, harus digotong-gotong, harus, itu nggak bagus, itu benar-benar nggak bagus. Lebih baik ketika kita merasa kayaknya kita orang yang nggak kuat, lebih baik kita nggak usah ikut ke makam gitu ya. Itu yang saya pernah dapat ilmunya ya, Terima kasih Bu Mistidar, Masya Allah, berbagi ilmu lagi. Ya begitu loh, memang betul sih, karena kemarin itu sudah selesai acara, istrinya langsung pingsan. Astagfirullah. Di makam. Iya, pingsan ya itu tadi karena enggak kuat mungkin ya. Ibaratnya ya Allah, posisinya suami loh. Iya, suami, anaknya satu, jadi Masya Allah, anaknya satu itu kelas 4 SD, mamanya kan sudah keluar keringat, memang sudah keringat dingin Bu, kami dari dekat itu sudah keluar dingin, dilapkan sama anaknya itu di sini-sininya, di situ kami menangis juga. Ya Allah, kuat ya Nak ya, kuat. Ibaratnya si anak ini yang kelas 4 SD kan belum terlalu paham gitu loh bapaknya. Jadi sudah mau pulang itu, si anak, Mak, ayo kita pulang Mak, bilangnya. Pingsan lah maknya. Pingsan mamanya itu, ya Allah ya Rabbi. Ibaratnya mungkin kita ya ngomong itu ya sabar, kuat posisinya ya Allah. Tapi bagaimana suami gitu nah Bu. Tempat kita semuanya, ibaratnya kita sudah ini sama dia, ya Allah, pundaknya sudah hilang. Kayak mungkin dia bilang runtuh sudah duniaku, dia bilang ya Allah kuat kau, bilang kuatku, bilang walaupun saya ngomong kuat, saya aja enggak kuat. Iya, suami itu kan, iya kalau bisa ini kan memang separuh dari hidup kita kan ya berumah tangga ya, dan suami itu ya saya sendiri sudah mengalami ya.
Saya sendiri sudah mengalami, suami saya diminta sama Allah, diambil sama Allah. Ya, itu memang nggak gampang, benar-benar nggak gampang ya, benar-benar nggak gampang. Tapi mudah-mudahan ini pasti yang terbaik dari Allah, dan kita juga meyakini apa yang terjadi itu memang yang terbaik dari Allah. Ya, itu tadi aja pelajarannya, bahwa ketika kita memutuskan untuk ikut ke makam, kita ke kuburan itu dianjurkan, boleh, diperbolehkan, supaya kita ingat kita juga bakal kayak gitu, kita juga bakal mati. Kita yang masih hidup, kita semua ini tinggal nunggu antrian nih, tinggal nunggu dipanggilannya nih, apakah siapa bisa jadi ya kita, ya Allah, mudah-mudahan aja ketika Allah panggil kita dalam memang dalam mengingat Allah ya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. robbal alamin. Nanti Abi dikasih tahu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, Terima mungkin ini kasih. kita sudah jam 6.34, mungkin kita doa khusus dulu untuk Ibu Lia ya. Mudah-mudahan Ibu Lia, Mak Lia yang sedang di Tanah Suci, yang sebentar lagi sudah, alhamdulillah, dengan banyak keajaiban yang Allah kasih, dengan Allah makin dekatkan Ibu Lia kepada Allah. Allah jadikan Ibu Lia kekasih Allah yang senantiasa benar-benar mencintai dan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, yang senantiasa dicintai dan disayang juga oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan segala amal soleh yang dilakukan oleh Ibu Lia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua doa-doanya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan tobatnya diterima oleh Allah, Bu Lia kembali ke kita lagi, kembali ke tanah air, menjadi hajah yang mabrurah seperti bayi yang baru dilahirkan, yang benar-benar semua suka ya, semua senang, semua bahagia dengan kehadirannya. Amin ya rabbal alamin. Dan proses pertobatan yang dilakukan oleh Ibu Lia diterima oleh Allah, Ibu Lia diampuni oleh Allah, keluarganya, semua sahabatnya, bahkan kita semua sini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya walikulli niyatan soleha waridillah wasafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kuat, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bermunajat wabil khusus untuk Ibu Lia yang sedang berada di rumahmu ya Allah, yang sedang berada di tanah sucimu ya Allah, yang sedang melakukan pertobatan ya Allah, pertobatan nasuha ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat Ibu Lia Nurmalia ya Allah. Mudahkan, terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Sehatkan Ibu Lia selalu lahir dan batin, selalu fit ya Allah, sehingga Ibu Lia menjadi kekasih-Mu ya Allah, menjadi kekasih Rasul-Mu ya Allah, yang senantiasa Engkau ingatkan, Engkau bantu untuk selalu mengingat-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu dalam segala aktivitas yang beliau lakukan. Kau jadikan dia kekasih-Mu ya Allah, kekasih Rasul-Mu ya Allah, yang kembali ke tanah air, kembali ke keluarganya, kembali kepada kami dalam menjadi hajah yang mabrurah ya Allah. Hajah yang mabrurah ya Allah.
juga untuk kemudah jamaah haji yang lain ya Allah. Ibu Amin. Husniwati yang juga sedang melakukan ibadah haji ya Allah. Juga keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah. Peluk mereka, dekap mereka, genggam tangan mereka erat-erat ya Allah, agar selalu dalam bimbingan-Mu, selalu dalam kasih sayang-Mu, selalu dalam rahmat dan keridhaan-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bisa kembali lagi ke tanah suci untuk menemani kami dalam membersamai kami dalam SCU Umroh rezeki Oktober nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh, di dapur. Terima kasih. Cucian. Terima kasih bunda-bunda selat kalian. Selanjutnya kita Foto. silakan kita foto dulu. Ayo, mana senyum manisnya nih, Badawi? Mana Badawi? Ibu Dwi. Badawi. Kasih aduh. Mana Badawinya ya? Oh, ini siapa? Pak Mustaya. Nanti action dulu, Pak Mus. Pak Mus sudah di jalan ya? Ya, nanti. Udah berangkat, Udah di foto Mak. Pak Mus. Tetap Udah di semangat. jalan. Siapa? Oh iya, siapa nih? Bu Ida. Nantilah foto lagi Bu Ida. Senyum dong. Ah, udah. Terima kasih. Badawi Selanjutnya belum muncul, Badawi. Nanti tadi Badawi nggak ini muncul muncul Badawi. Nanti action lagi. Tadi mah belum ada, sekarang udah ada. Udah, Bu. Iya, disambil masak, bolak-balik. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani. Selanjutnya kita ke doa kafaratul majelis kepada Ibu Dwi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Bisnidar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suci Engkau Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Terima kasih bunda-bunda semua. Terima kasih ayahanda, Pak Mustaya. Dari saya banyak salah dan kurangnya, kepada Allah saya mohon ampun. Pada bunda-bunda semua saya mohon maaf lahir batin ya. Sama, Bumi. Ya. Semuanya ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang